Bincang Santai. Pembicaraan inovatif dan inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi dalam podcast Bisa Bincang Santai, pembicaraan inovatif dan inspiratif. Dalam dunia maya, sering kita dengar istilah sebutan outfit, yang mana kian tahun populasi umat muslim selalu bertambah. Sebagai seorang muslim, agama kita memiliki aturan dalam berpakaian dan berbusana yang sering kita sebut dengan pakaian syar'i. Karena jumlah kaum muslimin yang mendominasi, bursa busana muslim kini semakin banyak diminati orang-orang untuk memulai bisnisnya. Kali ini kita kedatangan suatu tamu. Beliau merupakan seorang pengusaha yang juga merintis di bidang fashion muslim. Beliau merupakan pemilik usaha UB Muslim Banjarbaru. Mari kita sambut beliau dan kita sapa beliau. Halo Bapak Herman. Halo, baik. Terima kasih sudah berkunjung di studio kecil podcast kami. Oke, terima kasih sama-sama. Di sini mungkin kita akan sharing-sharing sedikit, Pak. Bagaimana Bapak Herman merintis nih usahanya sehingga sampai sekarang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya ke studio podcast Bisa dari Radio Gema Madinah. Iya. Alhamdulillah untuk usaha outfit ini kira-kira sudah Ana jalani sekitar 5 atau 6 tahun mulainya ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Di awal-awal sebenarnya usaha ini di awal hanya sekedar untuk mempersiapkan istilahnya sebagai karyawan kan. Kita itu nggak bisa nggak bisa bekerja terus ya. Suatu saat nanti kita akan waktunya pensiun ya. Oke. Bisa pensiun dari umur atau pensiun dari perusahaan yang mau pensiun kita. Benar. Dari pemikiran itu Ana mencari usaha apa kira-kira yang cocok ya untuk masa sekarang ini. Kebetulan masa-masa itu anak sekolah di Bakkah ya, dan sering berhubungan dengan kaum muslimin ya, sehingga yang dulunya itu masih rame-rame ya dengan pakaian-pakaian yang ya busana. Dan kebetulan Ana lihat di sini yang berjualan busana muslim masih kurang. Pada saat itu masih kurang ya. Kalau sekarang sudah alhamdulillah sudah rame ya. Dan dari pemikiran itu akhirnya Ana mulai mencoba untuk berjualan busana muslim. Ya, awal-awalnya itu ya jualannya ya istilahnya nggak punya tempat tetap. Berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Kadang-kadang bikin tenda di pinggir jalan, izin sama orang. Berarti kayak buka stand-stand gitu ya? Stand-stand bisa kadang-kadang di tempat keramaian. Nah begitu. Akhirnya lama ya mulai buka tempat yang kecil. Kebetulan tempatnya di depan Masjid Syarifah Saleha ini ya dulu ya. Sewa tempat, kemudian buka. Gitu. Baik. Oh, Masya Allah, ternyata dari cerita singkat tadi dari Pak Herman bahwasanya kita misalnya dalam sebagai seorang karyawan itu tidak harus maksudnya bergantung pada satu pemasukan gitu berarti Pak ya, kurang lebih ya berarti dari Pak ya. Sehingga Bapak Herman tadi juga memutuskan untuk mencoba berusaha di bidang fashion. Kebetulan lingkungannya juga mendukung. Di Mahat Bakkah juga berarti ya sering ketemu ustadz-ustadz, para jamaah, sehingga pada saat itu peluang usaha bisnis di bidang fashion muslim ini
dipilih berarti ya Pak ya. Nggih, masih nih. Sehingga pada saat Masih- itu masih ya pada saat itu masih lumayan ramai lah soalnya. Insya Allah ya. Karena juga pada saat itu mungkin persaingannya atau masih sedikit juga Pak ya. Masih sedikit yang menjualan baju muslim itu, kalau Anda gak salah di sini yang baru Anda kenal itu ada dua tempat. Nah, setelah dipikir-pikir ya Coba. coba usaha busana muslim ya. Oke. Kemudian ya gimana nih Pak? Maksudnya kenapa sih memilih nama UB Muslim? Ya. Nah mungkin kan ada nih para pemirsa nih nggak tahu nih UB Muslim itu gimana sih awal mulanya jadi menamakan UB Muslim? Iya. Nah itu mungkin bisa jelasin tuh Pak. Ya. Sebenarnya pemikiran pertamanya itu UB Muslim itu kepanjangannya usaha bersama ya. Oh. Oke, kemarin itu rencananya mau bikin usaha yang modalnya itu ya bersama-sama. Sama-sama. Oke, dari siapa yang mau ikut bisa membantu modal, terus usahanya bersama-sama. Tapi setelah beberapa saat berjalan ternyata nggak ada yang ini yang nggak Tertarik, ya, ya. ada yang tertarik ya. Karena mungkin pada saat itu ya jarang juga ya. Ya jarang. Akhirnya UB-nya dijadikan usaha barokah. Oh usaha barokah Nggih. Muslim. Nggih. Dengan harapan mudah-mudahan usaha yang dijalankan bisa barokah gitu. Masya Allah. Berarti Mudah-mudahan. ya berarti ternyata nama UB Muslim ini salah satu doa juga berarti Pak ya. Doa juga. Karena kepanjangannya adalah usaha barokah Muslim. Kaum muslim. Masya Allah. Kemudian dalam usaha ini Pak Herman itu awal mulanya modalnya berapa nih Pak? Kalau memang kalau boleh tahu ataukah dikit dikit demi dikit Nggih. dikumpulin hingga sampai sekarang atau memang dari awal udah Masya Allah udah dipersiapkan modal itu sekian atau seperti apa Pak? Nggih. Ya itulah yang jadi salah satu kendala ya. Kadang-kadang kita sebagai yang baru memulai usaha sibuk memikirkan modal ya. Modalnya harus segini. Pada intinya ternyata ya modal itu nggak menentukan ya. Yang menentukan itu sebenarnya kemauan kita, semangat kita untuk melakukan seperti Ana berjualan. Itu yang dulu pernah jualan. Walaupun modalnya sedikit dari awal sedikit. Mungkin ya modal awal pada saat itu mungkin sekitar 5 juta udah bisa. Ya kan beli yang baju-baju yang kira-kira ya harga pasarannya murah, terus cepat lakunya. Nah setelah itu baru kita berlanjut ke yang baju-baju yang kelas menengah ke atas, yang harganya lumayan gitu kan. Karena biarpun modalnya banyak, tapi kalau misalnya kita jualannya nggak fokus, nggak ada semangat, ya nggak jalan juga kan, ya itu. Jadi modal tuh ya nomor kedua lah dari ini ya. Pertama itu semangat dan ya utamanya doa lah kalau itu kan, karena ya itu kita sebagai pengusaha ya nggak pasti kan, kadang-kadang barangnya laku, kadang-kadang enggak ya, jadi kayak gitu. Berarti memang dalam pria modal ini malah bukan faktor utama berarti Pak ya. Faktor utama. Karena memang faktor utama itu dari diri kita sendiri. Nggih. Bagaimana ikhtiar kita serius dalam melaksanakan usaha yang kita rintis ini Pak ya. Nggih. Oke. Kemudian ini Pak yang mau kami tanyakan itu bagaimana nih Pak Herman bisa bertahan kan tadi kalau nggak salah 5-6 tahun atau 7 tahun ya. Bagaimana sih tips-tipsnya? Apakah ada metode-metode yang dipakai? Misalnya membuka keagenan kah? Atau seperti reseller kah? Nah atau seperti apa tuh Pak? Ya. Mengenai cara bertahannya ya. Sedari awal kan anak berjualan itu sama istri ya. Awal-awalnya tuh istri anak bekerja, istri yang berjualan. Iya. Tapi jualannya kebetulan masih pakai kendaraan. Jadi ada muslimah setelah pengajian bisa buka kap mobil belakang kan jualan. Awalnya begitu ya. Untuk bertahan itu ya seperti apa ya, dijalani aja. Kalau strategi Ana kurang banyak strategi sebenarnya ya. Kalau misalnya seperti reseller, kemarin mencoba juga untuk reseller, tapi reseller itu biasanya mereka itu order barang itu pada saat momen-momen tertentu. Misalnya Lebaran, Ramadan, ya itu kan baru Ramadan ya Pak ya. Setelah itu mereka hilang lagi ya kan. Jadi
ya gitu. Kadang-kadang ini ada juga yang bertahan tapi akhirnya hilang juga. Ya gimana ya, bertahannya ya berdoa aja. Alhamdulillah sampai sekarang buka toko ya dijalani aja, ada setiap hari ada, misalnya seperti ya gitu aja, nggak terlalu memikirin bagaimana strategi. Kadang-kadang juga online juga ini, online juga ada yang nggak jalan, ya kan. Kadang-kadang jualan ke tempat-tempat tertentu juga nggak laku, ya. Tapi ada juga lakunya ya. Terus berputar aja, maksudnya Terus mencoba ya terus strategi. mencoba ya yang lagi strategi yang lain. Jadi nggak ada strategi yang Cuman diam. betul-betul mumpuni gitu kan. Pakai ini pasti insya Allah berhasil. Nggak ada. Jalan, nggak Ya, ada, Pak, ya. jadi coba semuanya ya. Coba semua. Yang bisa menuju ke sana berhasilan itu. Ini. Kemudian gimana nih Pak Herman buat pemirsa atau para penonton, tips-tipsnya nih untuk memulai, misalnya ada yang berminat untuk mencoba usaha di bidang fashion muslim ini, gimana nih Pak? Iya. Tahap-tahap dan langkah-langkahnya nih. Mungkin salah satu strateginya ya jadi reselana ya. Masya Allah, ya tuh benar. Ya. Biar lebih mudah Pak ya. Oke, biar lebih mudah karena tinggal berjualan aja kan, barang sudah ada, stok sudah ada. Foto-foto tinggal di-share ya Pak ya. Jujur, jadi bisa jadi reseller. Reseller itu kan ada reseller, ada apalagi namanya, ada marketer ya. Menjual aja ya. Yang menjual aja. Reseller mengambil, kalau marketer hanya menjual. Nah, selain itu ya tetap semangat ya. Kadang-kadang kalau jualan busana muslim ini kan ya waktu-waktu tertentu saja yang ramai ya kan. Iya. Nggak setiap hari. Ada momen-momen tertentu, misalnya ya Ramadan ya, mau Idul Adha. Nah, itu momen tertentu, atau ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Nah, itu biasanya momen tertentu yang rame. Pada saat hari-hari biasa ya seperti biasa. Dan ada juga ya misalnya ada waktu-waktu umroh atau haji. Nah, itu kemungkinan ramai. Jadi usaha tip-tipnya apa ya? Tip-tipnya itu ya jalani aja dulu. Sambil Konsisten berarti. ya konsisten, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit ya. Itu nggak mungkin jadi langsung gitu ya. Dari kecil-kecil dulu, pelan-pelan, insyaallah kalau tekun ada rezeki dari Allah ya bisa jalan ya gitu. Ternyata memang salah satu usaha di bidang fashion muslim ini memang profitnya lumayan juga Pak ya. Nah, iya, itu ada lagi satu ya. Ini Apa lagi tuh Pak? orang bilang busana muslim itu katanya profitnya bagus ya. Ternyata enggak juga, karena sekarang model-model baju itu banyak ya. Dan harganya juga sudah Bervariasi. ya bervariasi ya. Apalagi kalau kita kan ya seperti jualan sirwal ya agak susah ya di masyarakat yang umum gitu kan, karena masih Si umum ya susah. Jadi belum mengenal sunnah. jadi sambil jualan kita juga memperkenalkan kadang-kadang, ini gini enggak. Ini sesuai dengan sunnah misalnya kan, tapi kan orang beda-beda. Kenapa celananya dia naik ke atas cingkrang? Nah, itu. Ya ini memang sudah, kadang-kadang ya memang sudah zamannya bilang kayak gitu kan. Kadang-kadang juga Berarti sambil dakwah juga berarti ini Pak ya. kalau mencoba memperkenalkan sunnah. Tapi kan kadang-kadang orang skeptis kan. Ini baru ini celana yang di atas mata kaki. Akhirnya ini. Kadang-kadang kan jualan-jualan seperti sekarang kan setiap ahad jualan di gubernuran, itu kan banyak masyarakat umum. Kalau kayak baju nggak terlalu mencolok. Nah, yang kayak sirwal ya nah itu yang terlalu mencolok, sehingga di situ agak susah, dan marketnya memang khusus untuk yang sudah mengenal sunnah. Oke, ini ada juga nih beberapa pertanyaan nih Pak. Mengenai memang fashion muslim ini kan kita lihat bukan hanya tentang untuk ibadah aja ya pakaiannya ya. Yang kita lihat sekarang kan banyak pakaian-pakaian muslim ini yang model dan desain pakaiannya itu dia modern. Sehingga bisa dipakai buat ibadah, bisa buat kerja atau sehari-hari, bahkan ke acara-acara formal pun masih bisa. Nah, itu gimana tuh Pak? Apakah fashion muslim kita ini atau ya tadi berbau syar'i kan? Apakah bisa bersaing nih di fashion umum pada lainnya gitu nah?
Benar ya. Sekarang rata-rata produsen sudah membuat fashion muslim yang modern ya, yang bisa dipakai untuk kemana aja. Istilahnya kan bisa buat sholat, bisa buat kondangan, kan? Bisa buat kerja. Nah itu salah satu keuntungan buat kita yang menjual fashion muslim. Ya, sangat membantu ya karena kita lihat yang fashion muslim yang sudah lawas lah istilahnya kan udah nggak cocok lagi untuk keadaan sekarang ya, karena ya jiwa-jiwa muda itu kan yang perlu yang modern ya. Bisa sambil kerja habis itu sholat kan nggak perlu ganti baju lagi. Kadang-kadang kan baju yang ini kan pendek, kalau sholat kan bisa ruku kelihatan belakang. Nah itu sekarang kan nggak, bajunya bagus ya kan, sholat tinggal ke masjid, nggak usah ganti baju lagi, nggak takut sholatnya misalnya sholatnya terganggu atau apa gitu kan. Nah itu salah satu keuntungan buat kita pedagang baju muslim. Nah, produsen juga melihat situasi sekarang ya, jadi mereka juga berubah ya, nggak monoton gitu-gitu aja. Juga nih mungkin ada pertanyaan nih dari anak pribadi. Dari Pak Herman nih pandangannya, apakah bidang fashion muslim ini ketika para pengusaha yang sama bidangnya, yang kita lihat sendiri kan ini daerah Martapura Banjarbaru kan ya cukup banyak sudah ya. Sudah ramai yang mulai mencoba usaha-usaha fashion muslim ini. Nah, apa yang bisa Pak Herman ambil positifnya dari kejadian tersebut? Apakah positif karena semakin banyak yang jualan juga kan? Ataukah ada strategi antara sesama penjual fashion muslim ini kolaborasi atau semacamnya? Nah itu gimana tuh Pak? Sebenarnya ya kalau semakin banyak itu kan semakin bagus. Jadi semakin pasarnya semakin luas ya. Dan apa ya, kalau masalah siapa yang ini kan itu masalah rezeki ya. Rezeki itu kan sudah ditetapkan ya. Biarpun kita sama-sama bersebelahan, kalau rezekinya beda ya beda juga. Ya kan. Benar. Cuma masalahnya sekarang kan dari produsen ya. Produsen itu apa ya, mengeluarkan produk itu yang terlalu banyak, terlalu cepat ya. Kadang-kadang ada misalnya dari produk ini sepekan keluar produk baru, pekan berikutnya keluar produk baru lagi. Nah itu yang membuat apa ya, sesama penjual akhirnya saling karena kan ya itu harus berat juga. Berat jadinya kan. Flow-nya berat ya. Sementara kita dituntut untuk harus tetap mengambil barang, semua penjualannya juga nggak secepat itu kan, namanya juga penjualan busana muslim ya. Musiman nggak seperti makanan. Kalau makanan kan primer sudah primer tiap hari insya Allah habis ya. Itu. Oke, berarti kan tadi salah satu ujiannya bagi penjual pakaian muslim itu ternyata produsen ini mengeluarkan model-model baju itu tiap pekan berapa model dan itu banyak banget ya. Banyak. Sedangkan kita baru order ini ternyata keluar lagi ya, belum selesai kita ini ada lagi yang lain. Jadi kadang-kadang orang kan yang pelanggan dia melihat ini ada baru lagi, padahal yang ini belum selesai, maksudnya belum habis ininya ya. Nah, segala macam ya. Oke, berarti jadi bisa juga dengan adanya beberapa yang menjual bisa share ini kan, bisa share barang. Misalnya ini nggak dapat, ya ini bisa nyari. Kalau kebetulan ada ya kita beri. Kalau nggak ada ya sama-sama nggak ada. Berarti ya memang itu salah satu cara kolaborasi antar pedagang muslim. Ya kadang-kadang ke Banjarmasin juga ada. Ya ada yang nyari, kalau ada diinfokan. Kadang-kadang ada juga nyari di grup itu kan, di grup WhatsApp berarti. Di WhatsApp. Oke. Mungkin ini saja. Mungkin Pak ya, Masya Allah banyak sekali sharing-sharing pengalaman dari Pak Herman tentang usaha di bidang fashion muslim. Ternyata memang ada mungkin ya Pak ya, setiap usaha tuh selalu ada ujiannya masing-masing mungkin Pak ya. Ya namanya ya kadang-kadang ya itu namanya usaha kan, kita nggak pasti ya, nggak seperti bekerja kan, setiap bulan ada tantangan jualan ya banyak ini ya, dan kalikunya Pak ya, dan bandukannya tawakalnya harus tinggi ya kan.
Kalau enggak ya putus tengah jalan ya. Nggak harus tegar lah, nggak boleh putus asa ya. Selama masih bisa jualan aja. Jualan aja. Oke. Oke. Ya itu tadi, Masya Allah, cerita sehingga buat para pemirsa yang mungkin berminat. Tadi kan ada tuh cara-caranya, atau bisa jadi reseller Pak Herman di UB Muslim Store. Kemudian tips-tipsnya yang sudah diberikan oleh Pak Herman, bagaimana caranya supaya bertahan di bidang fashion muslim, khususnya daerah Martapura dan Banjarbaru, Pak ya. Bisa kolaborasi juga tadi antar sesama pedagang, sehingga misalnya barang yang nggak ada bisa cari ke toko lain, sehingga tetap terjalin transaksi penjual beli busana muslim, sehingga cash flow pun tetap berjalan gitu, Pak ya. Kemudian mungkin nih buat para pemirsa yang mungkin masih kepo nih, Pak, media sosialnya, kemudian WhatsApp-nya, mungkin bisa di-share juga kan. Siapa tahu setelah tayangnya video ini di channel YouTube Gema Madinah, ada yang berminat bisa hubungi langsung ke Pian nih, Pak. Nah, mungkin bisa, Pak. Apa nama media sosialnya, Pak? Untuk medsosnya ya, ada sementara tuh ada busana muslim modern. Ada juga itu di mana, Pak? IG. Oh, IG ya. IG-nya ada juga apa? Samase Banjarbaru. Samase Banjarbaru. Kebetulan ya produk yang utama semalam itu kan Samase. Jadi Samase Banjarbaru, sama untuk yang akhwatnya ada jubah akhwat Banjarbaru. Oke. Ya itu tadi salah satu media sosial dari Pak Herman tentang fashion muslim. Bagi para pemirsa yang berminat, nanti ada di bawah sini, tinggal di follow kemudian diikuti, atau yang mau chat langsung bisa, Pak ya? Oke, bisa. Iya. Insya Allah. IG-nya juga ada nomornya, Insya Allah. Oh iya. Insya Allah direspon cepat berarti, Pak ya? Insya Allah. Oke, itu saja podcast bisa kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat para pemirsa yang menonton. Mungkin itu saja kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.